Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai study case 1 tentang Bank Hasanah. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, sebelum kita memberikan strategi apa yang harus kita lakukan, terlebih dahulu saya akan membacakan study case 1, yaitu Bank Hasanah ingin melakukan ekspansi ke berbagai daerah, tetapi Hasan sebagai CEO harus menyeimbangkan prinsip syariah dan daya saing bisnis. Tantangan utama Bank Hasanah saat ini adalah jika Bank Hasanah hanya berfokus pada produk syariah, maka daya tarik bank akan kalah saing dengan bank konvensional. Di sisi lain, bank tidak bisa terlalu fleksibel karena jika melanggar prinsip syariah, resiko yang muncul adalah bank akan kehilangan kepercayaan nasabah. Nah, di tengah dilema ini, Bank Hasanah harus menemukan keseimbangan antara menjaga prinsip syariah, memastikan keberlanjutan bisnis, dan tetap kompetitif di pasar yang didominasi layanan bank konvensional. Sebagai CEO Bank Hasanah, inovasi strategi apa yang perlu diambil Hasan dalam menghadapi tantangan tersebut? Nah, teman-teman sekalian, dari study case tersebut, nah, saya telah merangkum beberapa strategi yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama adalah branding dan edukasi. Jadi, branding dan edukasi ini sangat penting dilakukan agar masyarakat yang belum paham mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah itu mengerti. Nah, edukasi ini bisa dilakukan dengan cara melakukan seminar, webinar, workshop, maupun unggahan di sosial media mengenai video terkait dengan ekonomi Islam. Dengan demikian, tak hanya lingkup kecil saja mengetahui tentang ekonomi Islam, tetapi juga orang-orang yang di luar sana yang lebih luas lagi dapat mengetahui tentang edukasi prinsip syariah ini. Kemudian, Bank Hasanah harus menampilkan testimoni dari nasabah agar kita dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua adalah produk yang menarik dan transparan. Nah, Bank Hasanah harus membuat produk tabungan dan pembiayaan yang menawarkan sistem bagi hasil, sehingga nasabah tahu bahwa cara keuntungan yang dibagi seperti apa. Kemudian transparan. Kita usahakan Bank Hasanah ini harus transparan dan tidak menyembunyikan biaya untuk tidak menyembunyikan pembiayaan lainnya agar kita dapat kepercayaan gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah digitalisasi layanan. Nah, menurut saya di era sekarang mengapa ekonomi atau perbankan konvensional itu lebih ibaratnya maju, karena mereka berpendapat bahwa ekonomi Islam itu, ekonomi atau perbankan syariah itu masih ketinggalan zaman dibandingkan dengan bank-bank konvensional lainnya. Padahal kita sebagai bank syariah juga telah menyediakan beberapa layanan digitalisasi. Nah, yang kita harus lakukan adalah Bank Hasanah harus menyediakan mobile banking agar lebih mengefisienkan waktu dalam bertransaksi dimanapun kita berada. Karena kebanyakan mereka tidak menggunakan bank syariah karena di pelosok-pelosok desa itu masih minimnya cabang-cabang ATM, sehingga mereka lebih tertarik kepada bank-bank yang cabangnya sudah banyak tersebar di Indonesia seperti BRI maupun BNI. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, buat tabungan syariah yang lebih menarik.
Misalnya, Bank Hasanah bisa menawarkan tabungan syariah dengan cashback dalam bentuk sedekah. Nah, jadi setiap kali nasabah menabung, sebagian kecil dari tabungan mereka itu disalurkan ke zakat maupun wakaf. Nah, sehingga menabung jadi lebih bermanfaat dan tanpa mengurangi daya saing. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, tawarkan cicilan bebas riba untuk kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, inilah eh, part yang sangat penting karena kita sebagai ekonomi syariah harus menghindari yang namanya riba. Jadi Bank Hasanah bisa melakukan kerjasama dengan e-commerce maupun toko elektronik. Contohnya, apabila ada pelanggan yang membeli handphone maupun eh, kendaraan seperti motor, kita menjelaskan tentang skema bagi hasil. Jadi kita yang membelikan mereka terlebih dahulu dan kita menjualnya eh, lebih mahal dari harga sebelumnya. Dan kita tidak menggunakan sistem konvensional seperti bunga. Dan itu bisa menghindari riba. Kemudian yang terakhir sekali yaitu kesimpulan. Jadi dengan melakukan strategi-strategi yang beberapa tadi saya sudah jelaskan, Bank Hasanah dapat menciptakan nilai tambah yang membedakan bank konvensional dan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnis. Nah, dengan demikian tidak ada lagi pengorbanan Bank Hasanah untuk jauh dari prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu berdasarkan Al-Quran dan eh, hadis maupun eh, ayat-ayat Al-Quran lainnya. Jadi teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saya dalam menjelaskan, mungkin kita bisa lebih berdiskusi lagi karena saya juga masih eh, minim tentang ekonomi syariah. Jadi mungkin teman-teman dan kakak-kakak bisa membantu saya juga. Jadi kita saling membantu. Saya harap saya cukupkan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.